Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Karya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di podcast Karya milik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Bersama saya, Mehirna Dewitasari, yang akan menemani selama beberapa menit ke depan dalam obrolan santai yang tentunya penuh manfaat. Dan kali ini kita akan bahas tentang penggunaan behel ya. Banyak orang tuh berpikir ingin pasang behel karena ingin tampil lebih menarik. Nah, benarkah demikian ya? Dan itu langsung aja kita tanya pada ahlinya. Hari ini telah hadir bersama saya Dr. Gigi Adi Cahyo Purnomo, spesialis ortodonsi ya. Beliau sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Dr. Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Mirna. Iya. Baik dokter, hari ini kita langsung aja ya mau bahas tentang penggunaan behel dan seputar perawatan ortodonsi ya dok. Jadi apa sih dok sebenarnya ortodonsia itu dan apa yang dikerjakan oleh dokter spesialis ortodonsi? Ya, jadi spesialis ortodonsi itu salah satu dari bidang kedokteran gigi yang merapikan gigi itu. Jadi pekerjaannya itu merapikan gigi yang kondisinya tidak normal. Jadi bahasa mudahnya itu tentang merapikan gigi itu. Untuk merapikan gigi gitu ya dok ya. Yep. Tapi apakah fungsi utama behel itu hanya untuk merapikan saja atau ada manfaat kesehatannya ya dok? Ya. Jadi memang yang namanya perawatan orto, mungkin kalau yang di kita itu yang jadi salah kaprahnya karena kan tujuan utamanya estetik ya. Yeah. Jadi sebenarnya utamanya dari perawatan orto sendiri itu kesehatan. Dari mana? Pertama, kalau orang yang kondisi giginya berdesakan, pasti sikat gigi juga akan susah, sehingga resiko terbentuk karang giginya akan lebih cepat. Kalau karang giginya banyak, berarti resiko karies atau gigi berlubang akan semakin tinggi. Nah, itu yang tugas kita sebagai ortodontis itu untuk merapikan gigi itu supaya pada saat nanti kondisi giginya rapi, sikat giginya lebih mudah, sehingga resiko terjadinya karies terbentuknya kalkulus juga menurun. Resiko kariesnya juga akan ikut turun. Jadi memang dampak dari perawatan itu memang sebenarnya untuk kesehatan. Cuman karena di kita itu sudah terbalik, yang diutamakan estetik. Padahal estetik kalau di perawatan orto itu sebenarnya bonusnya. Tujuan utamanya justru kesehatan. Sehat dulu baru menarik gitu ya dok. Kemudian ini dok, untuk waktu, kapan waktu terbaik untuk perawatan ortodonsi dok? Kalau waktu untuk perawatan orto itu tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya hanya di dental saja atau di gigi saja, berarti meskipun nanti menunggu setelah fase gigi permanen semua, tidak ada masalah. Tapi kalau permasalahannya di basis tengkorak, di tulang tengkoraknya yang bermasalah, misalnya orang yang nyakil, rahang bawahnya lebih panjang daripada yang atas, atau orang yang tonggos, yang atasnya lebih panjang, yang bawahnya lebih pendek, berarti kan itu perlu modifikasi pertumbuhan. Kita melakukannya justru pada saat pertumbuhan, jadi tidak menunggu gigi permanennya tumbuh semua. Biasanya pada fase anak-anak, pada saat dia masih tumbuh, itu yang kita permainkan ini modifikasi pertumbuhannya. Kalau itu sudah terlewatkan, itu nanti yang ada kita harus melakukan bedah. Tindakannya tindakan bedah, jadi namanya bedah ortogenetik. Jadi misalnya kalau orang yang nyakil karena sudah fase pertumbuhannya udah kelewat, rahangnya yang dipotong. Atau kalau tonggos nanti yang atasnya dipotong dimundurkan. Jadi yang dilakukan harus tindakan bedah. Kalau misalnya tanpa dilakukan tindakan bedah, yang terjadi hanya kamuflase. Jadi nanti perawatan ortonya hanya sifatnya kamuflase. Jadi untuk misalnya orang nyakil, giginya betul dia posisinya atas lebih di depan dari yang bawah, tapi rahangnya tetap maju. Jadi hanya bisa kamuflase aja di giginya. Beda kalau yang bermasalahnya di dentalnya, basis tengkoraknya normal, ya setelah fase pertumbuhan pun tidak ada masalah. Karena yang kita koreksi hanya di dentalnya saja, bukan di tengkoraknya. Berarti memang benar-benar tergantung kondisinya ya, tergantung dok, kondisi pasiennya. Dan memang harus lebih cepat ditangani gitu ya, dok. Jadi memang sebaiknya itu kan ada konsultasi ke dokter gigi 6 bulan sekali, itu tujuannya untuk mendeteksi itu. Bukan hanya untuk orang dewasa, untuk anak-anak pun sebenarnya hanya untuk mengecek aja tidak masalah. Jadi misalnya, oh ini ternyata nanti ada permasalahan di basis tengkoraknya, jadi bisa kita lakukan perawatan lebih dini. Iya, bisa pencegahan ya dok ya. Oke. Kemudian tanda-tanda seseorang itu perlu konsul ke dokter ortodonsi itu gimana dok? Yang pasti pertama
kalau kondisi giginya berdesakan, mungkin kalau yang sudah dewasa ya, itu kalau giginya berdesakan, atau kondisi tadi gigitannya nyakil atau tonggos, terus ada kelainan dari sendinya, jadi misalnya buka mulut ada bunyi, itu juga bisa dari giginya, kondisinya gigitan kanan kirinya nggak balance, itu nanti bisa dicek juga. Kalau itu untuk dewasa, kalau untuk anak-anak ya itu tadi misalnya dari anak-anak banyak gigi yang hilang, misalnya giginya gigis, atau pada fase gigi sulung giginya sudah mulai berdesakan, itu sebaiknya nanti dicek, atau profil wajahnya pada saat anak-anak itu sudah menunjukkan ini bakal tonggos, ini bakal nyakil, itu sebaiknya dicek aja. Kalau memang selama perbandingan dari foto cefalometrinya nanti antara rahang atas dan rahang bawah masih seimbang, nggak masalah. Tapi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda itu nggak balance, ya nanti segera dilakukan perawatan. Oke, memang itulah pentingnya ke dokter gigi 6 bulan sekali ya dok ya, untuk mendeteksi dini masalah-masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Terus ini dok, yang menarik lagi ya tentang behel online. Jadi sekarang kan banyak banget ya behel yang online, behel estetika yang di internet, terus bisa pasang sendiri. Nah itu gimana dok? Apakah boleh ya? Sebenarnya gini, perawatan orto itu meskipun niatnya hanya mau bergaya aja ya Mbak, Bu ya. Jadi pasti akan merubah posisi gigi, meskipun hanya saya niatnya untuk gaya-gaya aja kok, tapi di situ jangan lupa di antara bracket itu ada kawatnya. Kawat itu pasti memberikan daya ungkit ke giginya. Kalau pemasangannya tidak benar, pasti nanti posisi giginya akan semakin nggak karu-karuan. Yang paling mungkin terjadi kalau pemasangannya nggak betul, kontak gigitan kanan dan kiri itu tidak sama. Efek jangka panjangnya tadi saya bilang, sendinya ini yang bunyi. Jadi buka mulut bunyi. Kalau sudah parah, menguap terlalu lebar nggak bisa nutup lagi. Nah itu kalau sudah terlalu parah. Jadi kita saya sebagai spesialis orto ini untuk mendapat kemampuan untuk mampu melakukan perawatan orto perlu sekolah selama 4 tahun. Jadi setelah lulus dokter gigi, saya melakukan sekolah lagi spesialis itu selama 4 tahun. Nah jadi itu yang menyebabkan kenapa perawatan orto bukan hanya sekedar hanya pasang bracket aja, bukan. Jadi itu ada ilmunya, posisinya bagaimana, terus apa yang harus digerakkan, itu sudah ada pelajarannya sendiri. Dan itu kita menempuh pendidikan selama 4 tahun. Jadi tidak mungkin, kalau memang hanya semudah itu ya, pasti semua orang akan bisa melakukan pemasangan sendiri. Gitu. Nah, jadi jangan coba-coba ya, Sobat Karya, untuk pasang behel sendiri harus datang ke ahlinya. Terus dok, untuk proses perawatan ortodonsi itu berapa lama sih biasanya dok? Nah itu perawatan orto itu tergantung kasusnya Bu ya. Jadi kalau rata-rata kita tidak bisa mengestimasi waktu yang pastinya, karena tiap orang kadang-kadang dengan kasus yang mirip, itu lama perawatannya akan berbeda. Karena apa? Ini yang kita gerakkan jaringan hidup. Gigi itu benda hidup yang tertanam dalam tulang rahang. Pada saat kita menggerakkan, respon tiap orang itu tidak akan sama. Respon tubuhnya itu tidak akan sama. Ada contohnya kita menarik gigi taring gitu ya. Pasien A dan pasien B itu waktunya tidak sama. Jangankan berbeda pasien, kadang-kadang dalam satu pasien narik taring kanan dan taring kiri itu tidak sama waktunya. Misalnya narik yang sini kita cukup 3 kali kontrol udah mepet, yang sini butuh 4-5 kali tarik. Itu padahal dalam satu orang. Nah, jadi untuk perawatan orto kita tidak bisa memberikan kasus ini sekian tahun selesai, tidak bisa. Kita hanya bisa memberikan estimasi waktu rata-rata perawatan. Biasanya misalnya untuk kasus berdesakan ringan misalnya kita butuh waktu antara 1,5 sampai 2 tahun. Misalnya ini kasus yang agak rumit, lebih susah, misalnya ada taring yang tertanam tidak keluar, kita harus melakukan bedah untuk mengeluarkan, itu waktunya bisa sampai 3 tahun. Ditambah lagi nanti tingkat kooperatifan pasien juga mempengaruhi. Mungkin pas awal-awal rata-rata itu lagi semangat-semangatnya tuh, jadi kontrolnya bisa rutin. Begitu masuk ke tahun kedua mulai semangatnya mulai kendor. Jadi akhirnya kontrolnya mulai jarang. Nah sebenarnya kalau perawatan orto kontrol jarang itu tidak terlalu bermasalah karena ini bukan penyakit. Karena ini kan perawatan menata gigi. Cuman dampak dari yang kontrol tidak rutin tadi akhirnya lama perawatannya jadi molor. Misalnya kita targetkan, kita estimasikan antara misalnya tadi kayak 1,5 sampai 2 tahun. Kalau kontrolnya rutin, tapi kalau nggak rutin bisa jadi malah 3 tahun malah lebih. Nah itu jadi yang untuk lama perawatan itu yang tidak bisa dipastikan, kita hanya bisa memberi estimasi waktu, tergantung kasusnya. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang tanya kira-kira perawatannya berapa lama, saya lihat kasusnya. Kalau misalnya kasus ringan, kira-kira antara 1,5 sampai 2 tahun. Ini kalau kasusnya agak sulit, itu sekitar sekian tahun. Nah itu hanya bisa memberikan estimasi itu. Jadi tidak bisa memberikan waktu fix karena itu tadi yang kita gerakkan ini benda hidup, bukan benda mati.
Jadi sekali lagi tergantung kasusnya ya, Dok ya. Kemudian Dok, kan behel itu macam-macam ya, Dok ya. Ada behel logam dan sekarang tuh ada namanya behel bening dan aligner. Itu bedanya apa ya, Dok? Jadi kalau yang behel konvensional itu kan yang ada kotak-kotaknya yang dipasang di giginya itu. Kalau yang tadi aligner itu modelnya kayak sendok cetak. Jadi ada kasus dicetak, nanti operatornya, dokter gigi spesial ortonya itu nanti akan membuat kayak puzzle di masing-masing giginya. Itu nanti digerakkan sedikit dibuatkan alat, digerakkan lagi dibuatkan alat. Jadi nanti ada beberapa seri alatnya. Jadi tidak pergerakannya bertahap. Jadi misalnya awalnya menggerakkan gigi ini, begitu ini bergerak, nanti diganti alat lagi untuk menggerakkan gigi yang lain. Nah, untuk aligner itu memang membutuhkan kooperatifan dari pasien. Kalau pasiennya bisa rutin pakai, nggak ada masalah. Insya Allah hasilnya masih bagus. Tapi kalau yang jadi kendala itu, ya itu tadi kadang-kadang perawatan orto awal-awalnya semangat, di tengah-tengahnya itu yang mulai merotol. Akhirnya tidak dipakai alatnya itu. Nah, begitu tidak dipakai, akhirnya alat selanjutnya nggak cocok, dikembalikan ke alat sebelumnya juga nggak bisa masuk. Akhirnya harus membuat desain ulang. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi selama bisa komitmen untuk kooperatif mau pakai alat aligner boleh, karena aligner ini ya jujurnya biayanya agak mahal, karena memang prosesnya yang lebih rumit tadi, sehingga ini perlu penanganan khusus, kooperatifan dari pasien. Jadi yang berkaitan cukup banyak. Jadi kalau saya misalnya belum siap untuk berkomitmen rutin, ya paling nggak minimal pakai yang konvensional aja, yang bracket. Itu masih bisa kita kontrol pergerakannya. Tapi kalau yang aligner begitu kita meleset satu tahapan, itu sudah harus mengulang lagi. Dari awal lagi ya. Makin termasuk biayanya, termasuk rencana perawatannya itu akan mengulang lagi nanti. Gitu. Kemudian Dok, untuk selama perawatan itu agar hasilnya maksimal dan tidak timbul masalah pada gusi atau gigi itu gimana ya, Dok? Perawatan orto itu yang jadi masalah pendampingnya, istilahnya penyertanya itu pasti oral hygiene, kebersihan rongga mulut. Kenapa? Kita aja kadang-kadang nggak pakai kawat gigi, sikat gigi nggak bisa bersih, apalagi ada bracketnya, pasti makanan nyangkut tuh di sana sini. Nah, itu yang jadi kendala. Jadi biasanya kita spesialis orto setiap pasien kontrol itu akan selain dievaluasi progresnya, pasti akan dievaluasi oral hygiene-nya. Karena oral hygiene itu juga mempengaruhi. Jadi jangan sampai tujuan kita menata gigi, memperbaiki posisi gigi yang bertujuan untuk mempermudah proses pembersihan gigi, tapi selama proses perawatan karena oral hygiene-nya tidak terkontrol, malah terjadi karies di sekitar, terutama di sekitar bracket, karena kebanyakan kasus itu lubangnya malah di sekitarnya bracket. Ya, itu yang jadi masalah. Jadi itu yang harus diperhatikan, karena oral hygiene ini perawatan orto bukan hanya sehari 2 hari tadi saya sampaikan, bisa 1,5 sampai 2 tahun. Proses perusakan gigi itu bisa jauh lebih cepat itu, karena rongga begitu asam gigi itu akan keropos. Jadi masalahnya itu akan di oral hygiene. Jadi perawatan yang perlu diperhatikan selama perawatan orto yang pasti sikat giginya bagaimana, terus pembersihan karang gigi. Jadi karang gigi pasti selama perawatan orto akan lebih cepat terbentuk, karena tadi makanan akan lebih banyak tersisa dan tidak bisa 100% bersih. Gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi oral hygiene itu penting banget ya, Dok ya. Nah, untuk menjaga kebersihan mulut selama pakai behel itu ada teknik khusus nggak sih, Dok, untuk sikat gigi dan sebagainya? Itu biasanya nanti pada saat perawatan orto, biasanya nanti sama spesialis ortonya akan diedukasi bagaimana cara sikat giginya, terus cara makan. Sebenarnya untuk cara makan tidak ada pantangan, karena perawatan orto ini bukan orang sakit, kecuali kalau orangnya memang sudah punya penyakit diabetes atau hipertensi. Nah, kalau selama orangnya sehat tidak ada pantangan, cuma nanti caranya yang akan berubah. Misalnya kondisi normal bisa gigit apel langsung, itu nanti apelnya dipotong-potong, hanya caranya saja. Itu nanti pasti akan diedukasi oleh spesialis orto pada saat awal pemasangan. Jadi itu tadi termasuk bagaimana cara sikat giginya, terus bagaimana cara makan, bagaimana cara menjaga supaya bracketnya itu tidak lepas atau apa, itu akan dijelaskan di awal perawatannya. Itu berbeda tiap orang ya, Dok ya? Iya, berbeda tiap kasusnya juga. Jadi misalnya orang yang berdesakan cara sikat giginya bagaimana, orang yang tongkat bagaimana. Jadi supaya tujuannya apa? Paling nggak oral hygiene itu bisa tercapai. Jadi kalau saya sih paling cerewet masalah oral hygiene kalau sama pasien orto, karena ya itu tadi jangan sampai tujuan kita memperbaiki posisi gigi, tapi muncul masalah baru, giginya lubang, kan malah eman-eman kan. Jadi kalau hanya lubang kecil masih bisa ditempel, kadang-kadang udah kelewatan, kena syarafnya atau malah giginya patah,
malah harus dicabut, nah kan malah bikin masalah baru. Padahal tujuan kita memperbaiki malah bikin ini kan nggak worth it akhirnya. Iya betul dok. Iya. Oke, nah ini terakhir ya dok ya, apa pesan dokter untuk masyarakat yang masih ragu untuk pasang behel padahal sebetulnya butuh gitu? Ya, jadi gini, perawatan orto tadi yang saya sampaikan di awal, perawatan orto itu sebenarnya tujuan utamanya adalah kesehatan, bukan estetik. Estetik itu hanya bonusnya. Kalau memang di giginya terdapat permasalahan, jadi mulai gigi berdesakan, atau gigi tonggos, gigi nyakil, atau permasalahan di sendi, kalau memang itu dirasa mengganggu, ya dikoreksi saja. Sebenarnya tidak harus merasa mengganggu, tapi itu sudah berpotensi akan terjadi permasalahan yang lebih besar lagi. Jadi misalnya tadi berdesakan, resiko karang giginya akan besar, resiko kariesnya juga akan meningkat. Orang yang nyakil atau tonggos apabila terjadi trauma, jatuh atau apa, resiko dia terjadi trauma di area itu juga akan lebih besar. Itu sebaiknya kan akan dikoreksi, akan lebih baik. Karena beberapa kasus misalnya orang yang tonggos atau nyakil pada saat terjadi trauma, misalnya dia jatuh atau apa, yang kena duluan area yang maju itu. Jadi resikonya akan lebih besar. Nah, terus kalau misalnya ada permasalahan di sendi, buka mulut mulai ada bunyi, ya sudah kita langsung koreksi saja supaya tidak menjadi lebih parahnya. Tadi saya sampaikan kalau buka tutup mulut itu bunyi tapi kita biarkan, akhirnya lama-kelamaan kalau sudah semakin parah, pada yang simpel aja kita menguap itu nggak bisa nutup lagi, perlu bantuan orang. Nah kalau ya balik lagi, sesuatu kalau sudah terlambat itu akan lebih rumit, lebih susah, biayanya pun akan lebih besar. Tapi kalau kita bisa menangani lebih dini itu akan lebih bagus hasilnya, prognosa hasil perawatannya pun akan lebih bagus. Seperti itu Bu Mirna. Baik dokter, seru banget ya pembahasan bersama dengan dokter Aji ini ya tentang penggunaan behel. Jadi banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Dan ternyata behel itu bukan cuma soal senyum yang indah aja ya dok ya. Tapi mungkin mau nambahkan sedikit bisa? Oh bisa dok. Sekarang ini mungkin yang berminat untuk masuk TNI Polri ya. Jadi itu juga salah satu tes utama. Jadi kalau kita mau putra-putrinya atau adik-adik yang sekarang SMA nih nanti mau lanjut ke TNI Polri, itu nanti ada tes kesehatan. Tes kesehatan itu yang dilihat dari yang pertama itu rongga mulutnya dulu. Jadi dari giginya dulu. Giginya berdesakan, giginya tonggos atau gigi nyakil, ada gigi yang miring, ada gigi yang lubang, ada gigi yang dicabut, itu semua dievaluasi. Jadi memang gigi ini ditaruh di tes yang pertama. Kenapa? Setelah sekian tahun saya baru paham itu karena memang gigi itu banyak yang menyepelekan. Betul. Cuman gigi aja. Nah, mungkin kalau saya melihat kenapa kok TNI Polri itu meletakkan tes kesehatan gigi pertama untuk melihat kalau hal sepele saja sudah diperhatikan, berarti nanti hal besar akan lebih diperhatikan lagi. Kedua, mereka itu nanti setelah memang jadi TNI dan Polri, nggak menutup kemungkinan akan ditugaskan ke daerah terpencil. Nah, kalau mereka terjadi permasalahan di giginya, misalnya sakit gigi aja. Nah, kalau misalnya pas di daerah terpencil, dia mau kemana? Malah tidak bisa menjalankan tugasnya. Nah, jadi kenapa kok TNI Polri ini memang sudah beberapa tahun ini menerapkan itu. Terakhir yang terbaru ini yang saya baru tahu juga BUMN sudah mulai menerapkan kayak PTKI itu sudah mulai ada tes rongga mulutnya sebelum masuk gitu. Jadi seperti itu. Jadi perlu diperhatikan untuk rongga mulut itu. Oke, luar biasa. Jadi memperhatikan hal kecil ya. Karena TNI Polri kan pasti ngurusin negara ya dok ya. Masa negara diurusin, giginya diurusin gitu ya dok ya. Oke. Jadi ternyata behel itu nggak cuma masalah senyum yang lebih indah, tapi juga tentang kesehatan giginya, rahang, fungsi mengunyah dan sebagainya. Jadi sobat karya, bagi sobat karya yang punya masalah gigi yang tidak sejajar, jadi jangan tunggu sampai parah ya. Segera konsultasikan ke dokter gigi spesialis ortodonsia supaya mendapatkan perawatan yang tepat dan aman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Karya FKG UM Surabaya. Terima kasih banyak Dokter Gigi Adi Cahyopurnomo spesialis orto. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat dokter. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik kesehatan gigi yang lebih menarik dan gak kalah menarik dari yang ini ya. Terima kasih. Saya Melita Debrasari pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.